Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum, selamat malam. Kita bertemu kembali di acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas RNIT Sumeneb. Pada malam ini, saya Marsuki atau saya Ongki akan membawakan acara Ngobras yang nantinya saya tidak sendiri. Pada malam ini saya ditemani dari komunitas PPDS Sumeneb. Nah, untuk lebih jauh untuk mengenal PPDS ini, kita bertemu saja dengan Pak Toto dan Pak Saleh. Pak Toto ini nama lengkapnya, nama panjangnya adalah Ahmad Soleh, Pak Saleh. Sedangkan Pak Toto ini adalah Erlan Budi Harto. Nah, saya coba sapa dulu. Selamat malam Pak Saleh, Pak Toto. Selamat malam, Pak. Nah, pendengar, di acara Ngobras komunitas pada malam ini mengambil topik atau mengambil tema, yaitu kelebihan dalam sebuah keterbatasan. Nah, seperti apa kelebihan dalam sebuah keterbatasan? Di sini ada komunitas yang telah hadir, yaitu Pak Toto dan Pak Saleh di komunitas PPDS, yaitu Perkumpulan Penyandang Disabilitas Sumeneb. Nah, mari kita sedikit berbincang-bincang dengan Pak Saleh atau Pak Toto di acara Ngobras, ngobrol bareng pada malam ini. Pertama saya ingin mencoba kepada Pak Toto atau Pak Erlan Budi Harto sebagai humas di PPDS Sumeneb. Pak Toto, seperti apa PPDS Sumeneb ini di mata masyarakat, Pak Toto? Kalau PPDS di mata masyarakat itu sebuah perkumpulan atau komunitas yang menaungi anak-anak, anggap anak-anak cacat, disabilitas. Masyarakat sekarang sudah tahu bahwa keberadaan PPDS. PPDS itu lokasinya saat ini di mana, Pak? Lokasinya PPDS itu di Jalan Dr. Sutomo, depan MPP dan rumah sakit kesehatan lama, kantor kesehatan lama. Baik, untuk pendengar, untuk lebih lanjut mengenal apa itu PPDS, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Sumeneb, pada malam ini lebih baik juga saya berkenalan dengan Bapak Saleh sebagai humas. Selamat malam Pak Saleh. Selamat malam Bapak. Seperti apa PPDS di mata masyarakat, Pak Saleh? Terima kasih Bapak. Untuk di mata masyarakat PPDS, untuk awal-awalnya PPDS belum diketahui oleh masyarakat. Tapi alhamdulillah dari akhir-akhir ini masyarakat mulai mengenal PPDS. Apa itu PPDS? Yaitu PPDS itu Perkumpulan Penyandang Disabilitas Sumeneb. Jadi wadah dari para disabilitas. Wadah dari disabilitas yang mana di dalamnya bisa menginspirasikan semacam kayak apa yang dia inginkan, olahraganya ataupun keahlian pribadinya, semacam kayak gitu. Baik pendengar, itu sebuah bincang-bincang sama Pak Toto sama Pak Saleh mengenal apa PPDS yang sebenarnya. Saat ini salah satu isu sosial yang masih menjadi permasalahan saat ini adalah penyandang disabilitas atau yang disebut juga dengan difabel. Sejauh ini, kaum difabel ternyata masih mengalami diskriminasi dan tidak diperlakukan selayaknya orang normal di beberapa tempat. Nah, hari ini membuktikan
bahwa PPDS Sumeneb ini telah bergerak dan memberikan pemahaman tentang apa itu PPDS, Perkumpulan Penyandang Disabilitas, yang mempunyai beberapa anggota, yaitu 150 lebih anggota PPDS yang tersebar di Kabupaten Sumeneb. Bahkan mereka mempunyai karya-karya yang telah diakui oleh masyarakat, bahkan pemerintah. Bahkan mereka PPDS mengikuti berbagai event, berbagai pameran. Nah, kekurangan pasti ada kelebihan. Nah, saya ingin bertanya ini, masalah kekurangan pasti ada kelebihan kepada Pak Toto Erlangga. Nah, seperti apa ini? Kalau kekurangan kita ya, kekurangan kita karena kita itu kan disabel, jadi kita kan ada kekurangannya, ya kayak kaki apa itu kan kita kekurangannya di situ. Tapi kalau kelebihannya kita ya, dengan adanya kekurangan kita harus punya kelebihan. Ya kelebihannya kita ya di bidang kayak olahraga, kita bisa nanti bisa kayak olahraga, kayak kalau kita punya kelebihan melukis, menjahit ya harus melebihi dari yang lain gitu. Pak Saleh seperti apa Pak Saleh? Ya sama Bapak. Jadi intinya kami ini menunjukkan ke masyarakat bahwa kami dalam keadaan kekurangan itu bisa menjalankan aktivitas seperti pada umumnya. Jadi kemandirian kita tunjukkan di situ bahwa kita itu bisa. Bahkan kita punya slogan berbeda, berkarya, baru luar biasa. Gitu. Begitu ya. Siap. Pak Saleh, Pak Toto ya. Nah, saat ini apa hasil-hasil karya atau kreativitas dari PPDS itu sendiri? Oh, kalau hasil-hasil, alhamdulillah Bapak, dari perkumpulan kami di anggota yang aktif di PPDS, segala aspek kita insya Allah ada, semacam kayak bordil, penjahitan, terus pelukisan, terus masalah olahraga, kayak gitu-gitu kami ada di PPDS Bapak. Dan kami juga boleh di apa istilahnya diperbandingkan sama non disabilitas. Jadi karya kami boleh dibandingkan ataupun disejajarkan atau gitu. Maka dari itu keinginan dari PPDS Bapak untuk sementara ini kan terkendala dari pemasaran. Nah, jadi intinya kita masih meraba-raba gimana cara memasarkan dari hasil-hasil kami. Untuk masalah hasil kami sudah berjalan, ibaratnya kayak gitu Bapak. Masalah pemasaran. Nah, apa tidak ada perhatian dari pemerintah daerah untuk membantu memasarkan hasil-hasil produk atau hasil-hasil yang dihasilkan dari PPDS? Ada Bapak, ada perhatian semacam kayak kita di pasar minggu. Pasar minggu kami juga ada tempat dan gitu. Terus di lapak-lapak pedagang semacam Kata Jemara, terus di Ponorogo dan selainnya itu. Ketika kita pingin tempat di situ, kami disediakan, kami diusahakan. Tapi problem dari kami karena kami mempunyai kekurangan fisik, kekurangan semacam kayak komunikasi ataupun pandangan ya Pak ya, dari netra, komunikasi dari TRB, daksa dari fisik. Jadi kami itu sebetulnya kepingin organisasi kami, perkumpulan kami itu mempunyai sebuah galeri Bapak. Jadi ketika kita mempunyai galeri dari hasil-hasil karya dari disabilitas kesemuanya itu bisa masuk di galeri. Dan ketika orang tanya apa hasil dari disabilitas, di situ semua sudah terlihat gitu Bapak. Itu keinginan kami, cita-cita kami. Dan sementara ini memang berdiri dari 2017 sampai sekarang itu kita mandiri Bapak, belum ada
berjalan dengan mandiri untuk sementara ini sampai saat ini. Nah, itu sebuah kekurangan, pasti ada kelebihan. Nah, melalui PPDS, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Sumeneb yang berpusat di Jalan Dr. Sutomo Sumeneb ini, nah, ini tidak akan terbelakang, tidak akan membuat para anggota PPDS ini minder bahwa mereka akan melebihi daripada teman-teman kita yang normal, mempunyai kreativitas, karya, dan dengar-dengar Pak Toto, Pak Saleh, dengar-dengar karya-karya atau produk Anda ini sudah bernasional atau ikut pameran-pameran atau dibawa oleh pemerintah Sumeneb ini. Seperti apa ini? Siap Bapak. Gini, ketika kita mempunyai produk yang di situ beragam produk dan dari Pemkab Sumeneb ada program pameran di luar kota Sumeneb atau di Jakarta, Kalimantan atau apa, dan di situ ada temanya yang terdapat hasil karya disabilitas. Nah, hasil-hasil dari kami itu yang dibawa oleh bapak-bapak yang di Pemkab gitu. Dan gini Bapak, alhamdulillah dengan hasil kayak gitu, semacam kayak lukisan aja kemarin sudah dapat pesanan dari Bandung, dari Jogja, dari Jogja. Nah, dibuat cenderamata. Terus di olahraganya kami juara 2 nasional Bapak, caturnya ya di Papua 2022. Jadi istilahnya sedikit demi sedikit kami akan menunjukkan bahwa kami itu bisa. Kami ingin berjalan sesuai dengan program yang ada di Kabupaten Sumeneb. Itu intinya, termasuk pemilunya atau apanya kami ingin ikut andil di situ Bapak. Intinya bahwa kami bisa. Nah, seperti apa Pak Toto? Kan ya intinya kita bisa, ya kita harus bisa seperti orang-orang yang normal. Tidak hanya anggap berpangku tangan, meminder di rumah. Ya kita harus bisa seperti yang normal-normal juga. Nah, di PPDS ini kurang lebih anggotanya 150. Itu diberi kegiatan atau diberi pelatihan dari mana saja pelatihannya? Gini Bapak, PPDS itu kan Perkumpulan Penyandang Disabilitas, dan penyandang disabilitas itu bukan daksa aja Bapak. Di situ ada tunanetra, ada TRW yang tunawicara, tunarungu, bahkan tunadaksa. Jadi bermacam-macam kedisabilitasan Bapak. Untuk pertanyaan program apa yang pelatihan apa yang diberikan pada kami, itu menyesuaikan dengan keterbatasan kami Bapak. Semacam kayak tahun kemarin Bapak, penjahitan kami bisa merekrut dari TRW sama daksa Bapak. Untuk tunanetra tidak bisa. Dan yang kemarin juga ada pelatihan kuliner yang masuk TRW sama daksa, kan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak, walaupun tunanetra tidak mendapatkan pelatihan atau apa, tapi kami sebagai pengurus tetap peduli pada mereka karena mereka juga saudara kami Bapak. Kami memikirkan apa yang diperlukan oleh tunanetra. Mungkin sebuah ruangan pijet, atau mungkin dia bisa yang hafal ngaji jadi punya ruangan untuk mengajar ngaji, atau tausiah, itu kan bisa Bapak. Hadra kayak gitu-gitu. Jadi kami tetap memikirkan. Permasalahan dari kami yaitu kendala karena kami hanya terbatas mandiri untuk membuat teman-teman itu sebuah mempunyai karya. Jadi kita masih belum punya anggaran Bapak. Jadi
dari situ kami harus gimana caranya saudara kami yang ini si A bisa menjalani aktivitasnya, si B aktivitasnya, semacam kayak gitu Bapak. Dan tetap PPDS akan memperluas Bapak, memperluas karena informasi yang didapat dari PPDS disabilitas di Kabupaten Sumeneb itu sampai kepulauan itu lebih dari 1.000 Bapak. Jadi kami hanya 1%-nya saja. Jadi kami masih terus berjuang ingin meluaskan agar mereka juga bisa diketahui bahwa mereka itu ada keberadaannya. Gitu Bapak. Ya pendengar, di acara Ngobras Komunitas bareng RRI Sumeneb ini, seperti hari ini pada malam ini, saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus ini menampilkan beberapa talenta yang dimilikinya. Nah, talenta itu telah dibuktikan oleh anggota PPDS Sumeneb ini. Bahkan karya-karyanya telah diakui oleh masyarakat, bahkan pemerintah. Bahkan diikut sertakan dalam sebuah ajang atau pameran-pameran. Nah, seperti apa lagi PPDS ini akan menampilkan yang baru? Kalau menampilkan yang baru mungkin enggak ya Bapak ya. Maksudnya belum tahu kita untuk menampilkan yang baru itu kayak gimana masih belum tahu. Tapi untuk memperluas atau memperbesar jaringan itu pasti kita giatkan. Karena di PPDS itu ada 3 Pak. Ada koperasi, ada NPCI yang di situ NPCI itu menaungi olahraganya, koperasi KDSM yang mana karena kan gini, disabilitas itu selalu dianggap bukan dianggap ya, pandangan orang ke kita itu 70% menganggap kita itu tidak mampu dari segi apapun pun itu. Jadi ketika kita itu mempunyai usaha misalkan kekurangan modal atau apa, kita ke perbankan itu kesulitan. Maka dari itu di PPDS itu diadakan atau diberi semacam kayak koperasi Pak, KDSM, koperasi disabilitas Sumeneb Mantap. Jadi kayak gitu Bapak. Jadi apa yang pengennya pengurus dari PPDS itu mempermudah dari disabilitas yang masuk di keanggotaan PPDS. Itu aja. Anggota PPDS ini dari mana saja untuk dari pemerintah daerah khususnya memberikan pelatihan-pelatihan dari mana saja? Kalau pelatihan di tahun kemarin dari Dinas Sosial Bapak ada penjahitan sama bikin tar kayak gitu. Terus dari Desperinda OPT Jawa Timur itu UKM kayak kemarin Bapak bikin pempek atau apa yang nantinya akan dibuat ide untuk dagang biar bisa mendapat penghasilan kayak gitu. Terus di keolahragaan juga ada Bapak, barusan ada pelatih dari Kispora Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Jadi untuk sementara di sini kita masih pengajuan atau apa mungkin gitu Bapak. Dengar di acara Ngobras ini begitu menarik ini pada malam ini. Nah, untuk mengenal lebih jauh kembali PPDS Sumeneb ini. Nah, pelatihan-pelatihan yang telah ditangani oleh pemerintah khususnya. Nah, seperti apa? Seperti melukis, membatik, itu dari mana saja pelatihan-pelatihan itu dilakukan? Kalau hasil karya dari teman-teman, kalau melukis itu dari dari sekolahnya dulu Bapak, dari pribadinya sendiri, dari pondoknya. Ketika di pondoknya dia itu ada seniman seni lukis khususnya, dia bisanya di situ. Berarti tidak ada pelatihan khusus tentang melukis di anggota PPDS itu? Setahu saya selama ini masih belum Bapak, gitu loh. Terus kalau semacam kayak
Membatik belum ada, kami belum ada. Itu keinginan kami karena kami pingin karena kami berdomisili di Madura, ya batik itu kan untuk apa istilahnya ikon dari perkumpulan kami kan kayak gitu. Jadi belum ada untuk batik. Nah pendengar, ada sebuah kutipan, ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima. Nah di sini telah dipaparkan oleh Pak Saleh, Pak Totok tentang PPDS Kabupaten Sumeneb dan seperti apa hasil-hasil daripada karya, seperti apa daripada hasil-hasil produk-produk mereka yang memang sudah dipasarkan. Bahkan setiap hari Minggu, tepatnya di Pasar Minggu, mereka juga punya lapak khusus yang memasarkan hasil-hasil dari produk mereka. Nah, seperti apa di Pasar Minggu, Pak Saleh? Itu Bapak, kami pernah mengajukan di Pasar Minggu dan kami dikasih satu stand di situ. Tapi sampai sekarang memang belum ditempati. Karena gini, bukan kami manja Bapak, karena keterbatasan kami. Kalau kita mempunyai stand yang kita tidak bisa menjangkaunya, itu sama aja ya kita nggak bisa menempati, ibaratnya kayak gitu Bapak. Jadi bukan istilahnya gini, kami pingin sejajar, setara sama orang-orang yang pada umumnya Bapak. Tapi karena keterbatasan dari kami, jadi ketika kami di situ memasarkan atau meminta tempat, itu yang istilahnya aksesibilitas itu harus ada, gitu. Jangankan di tempat-tempat semacam kayak gitu Bapak, dari tempat-tempat umum pun, tempat-tempat istilahnya Kantor. instansi atau apa, publik pelayanan atau apa, itu harus akses Bapak, itu loh. Jadi aksesibilitas itu memang dikedepankan dulu sebelum kita melangkah. Aksesnya ada nggak kayak gitu. Kalau kayak kita ke instansi Bapak, kita kan kadang parkiran itu ada di jauh Pak dari yang kita mau ke sana, betul Pak kan. Nah, jadi kan kadang kita harusnya parkirnya di dekat-dekat. Kalau kita mau ke sana kan dekat di situ Pak parkirnya gitu. Kalau terlalu jauh kan kita kan kadang capek gimana Pak. Jadi PPDS itu di Pasar Minggu belum menempati apa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Gini, belum Bapak. Kalau di Sumeneb ini kan kayak Pasar Minggu, itu kan ada ketuanya sendiri Bapak. Ada ketuanya Paguyuban sendiri, terus sendiri. Jadi ketika kami minta ke pemerintahan memberikan mandat ke ketua Paguyuban. Nah, di situ ketika kita itu pendaftarannya, anggaplah kita pendaftarannya di tengah-tengah ataupun di akhir pendaftaran dari anggota Paguyuban itu kan tempat kita tidak bisa memilih. Jadi tidak ada sebelum, ibaratnya kayak gini, sebelum diadakan Pasar Minggu katakan di Taman Bunga, nah, kita akan membuka Pasar Minggu di Taman Bunga. Dan di situ itulah sebetulnya harus disediakan tenda nomor 1, 2 ini biar dipilih untuk kaum disabilitas. Jadi di black dulu gitu loh. Jadi orang lain. Biar orang tidak masuk kan gitu. Ketika disabilitas itu menolak atau sudah tidak mau, baru dia diberikan ke orang, nggak masalah semacam kayak gitu. Kalau ketika kita masuk di tengah-tengah Bapak, otomatis kita tempat yang di sini yang di pinggir jalan ini sudah terisi. Jadi kita dapat di tengah. Lah di sini nih Pak, akses dari sini itu yang kita nggak bisa Bapak. Kesulitan Pak. Iya. Betul.
Nah, sekarang kembali kepada karya-karya dari produk atau dari anggota PPDS sendiri. Nah, kembali bisa diceritakan sedikit hasil-hasil produk apa saja yang telah dihasilkan? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan Bapak, sobluk, juga ada lukis bakar, lukis tinta yang dibuat souvenir, itu juga ada masker, taplak, terus semacam kayak baju gitu. Itu ada. Dan alhamdulillah untuk di tahun-tahun, mulai tahun-tahun sekarang ini, kayak kemarin dari Polres kami sudah ada lampu kuning. Bapak Kapolres sudah menginstruksikan ke Ibu PKK-nya sama apanya bekerja sama dengan disabilitas untuk masalah penjahitannya, gitu. Ya baju saya yang ini saya produk yang disabilitas, hasil karya ya. Anggota dari PPDS. Ya. Jadi semacam kayak gitu Bapak. Jadi terus untuk kita itu gimana caranya mengikuti kemajuan atau program-program yang ada di Kabupaten Sumeneb, gitu Pak. Terakhir ini Pak Saleh, Pak Toto ya, terakhir seperti apa kelebihan dalam sebuah keterbatasan memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang bukan disabilitas, seperti apa? Maksudnya memberikan edukasi atau harapan-harapannya seperti apa? Ya kita mengedukasikan ke masyarakat, kita tetap bergaul, tetap apa ya istilahnya bergaul. Ketika kita itu semacam di keramaian atau apa, ya kita mencoba untuk apa itu yang namanya bersama bersatu mereka itu bergaul, seakan-akan kayak kita ini juga normal kayak gitu. Jadi mereka tidak merasa tertekan kayak gitu untuk berkumpul dengan kami, gitu Bapak. Pak Toto seperti apa Pak? Kita di masyarakat edukasinya ya sama Bapak gitu, maksudnya kita sama-sama, kalau kita sama orang normal ya kita bergaul, dianggap di kayak pertemuan di apa, kita sama, ndak ada perbedaan dengan yang anggap yang dengan yang tidak, dengan yang disabilitas, non disabilitas, tidak dibedakan intinya. Nah pendengar, di acara Ngobras Komunitas bareng PPDS Perkumpulan Penyandang Disabilitas Sumeneb pada malam ini menarik sekali. Ini salah satu isu sosial yang masih menjadi permasalahan yang telah saya sebutkan tadi, yaitu masalah penyandang disabilitas. Namun pada malam ini telah membuktikan, ini Pak Saleh dan Pak Toto beserta keanggotaannya telah memberikan edukasi, memberikan kepercayaan kembali kepada masyarakat bahwa mereka juga bisa, mereka juga mampu berbuat dan berkreasi seperti layaknya orang-orang normal seperti kita. Nah, pada malam ini Pak Toto dan Pak Saleh telah menemani saya di acara Ngobras Komunitas bareng RRI Net Sumeneb. Kita jumpa lagi di acara Ngobras yang akan datang. Mudah-mudahan PPDS Sumeneb ini akan terus berkarya, terus bergerak, terus membuahkan karya-karya dan hasil-hasil yang begitu dipercaya oleh masyarakat dan oleh pemerintah, khususnya Kabupaten Sumeneb. Dari studio acara Ngobras Komunitas Ngobrol bareng PPDS Sumeneb, saya Ongki dan Pak Toto, Pak Saleh menyampaikan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.